Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTHSL, pagi hari ini kita akan mengikuti acara sholat Jum'ah bersama dengan Gus Abil bin Zain. Selamat mengikuti, semoga hari kita senantiasa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Mekah, Medina, apa yang Al-Aqsa harapan? Lah kula iki manut panjenengan, manut Gus ini kita sik joki kodim lho. Lah terus urung siap berarti. Ya nemu ndi? Lah kalau wis OTW. Ya wis kula tak masuk nonton. Wangsul gak piye melok apa ora? Lah saya sudah amat dia tinggal Pak ganti baju flat gitu. Ampun, macam preman ya apa apa lho jane. Nggih, ya atas anu Ya. ikut sampai Jaas lho. Siap. Gue lah jaas, mau kodim saiki jaas. Hah? Wis manggo ke dinas mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenenge masuk surga itu loh, supir yang mabuk itu loh. Soalnya didoakan sama penumpangnya. Super yang ugal-ugalan, Ya, ugal-ugalan bener. Kok iya ta, Gus? Apa guyonan, Gus? super yang soleh. Oleh ya. Nah, lihat nih, Ustaz. Lihat nih dak sebagai ngasar nih, Ustaz. Saya kenal itu. Ya lah, boleh tuku tenan. Kuliah rumah aku juga ini. Moga-moga ya Allah rata-rata. Sahabat kita di masjid yang kita mau Jumatan sama Gus Abil. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa gat nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Allah Jalla Jalaluh bahwa Allah memilih seseorang yang Dia kehendaki dan Dia inginkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilihnya. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu telah memilih Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penghulu anak keturunan Adam alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Aku katakan ini bukan untuk menyombongkan diri. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah rahmatal abrar. Dan Allah juga Subhanahu wa taala juga telah memilih keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah yang terbaik, sebagaimana Allah pilih kita sebab Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Allah jadikan kedudukan mereka mulia dari keluarga-keluarga lainnya. Kemuliaan ahlul bait atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kemuliaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana kemuliaan kita selaku umat Nabi Muhammad
tak lain itu semata karena kemuliaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi. Maka ayyuhal ikhwah, sebagaimana kita yakini bahwa semulia-mulianya makhluk Allah adalah Nabi kita Muhammad, maka semulia-mulianya keluarga di alam semesta ini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Karenanya perlu kita ketahui bahwasannya mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencintai keluarganya radhiyallahu taala anhum adalah bagian daripada akidah agama Islam kita. Bagaimana tidak? Mereka adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya yang mengingatkan kepada kita, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan terhadap keluargaku aku ingatkan kalian wahai umat akan siksa Allah dalam menggauli keluargaku. Aku ingatkan kalian akan azab Allah dalam bersikap terhadap keluargaku. Aku ingatkan kalian wahai umat sekalian akan ancaman Allah dalam berinteraksi dengan keluargaku. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah rahmatal abrar. Dan pastinya yang termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah keturunannya, keluarga dekatnya, yang mereka adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk memakan harta zakat kaum muslimin. Tepatnya mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka adalah orang-orang mulia karena kemuliaan zat yang Allah taruh dan titipkan dalam diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min walad Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, dan Allah memilih suku Quraisy dari bangsa Kinanah. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan Allah memilih diriku dari Bani Hashim. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah rahmatal abrar. Termasuk ahlul bait atau keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga adalah istri-istri beliau, wanita-wanita suci yang mendapat predikat ummahatul mukminin dari syariat, yaitu ibunya orang-orang yang beriman. Hal ini ditetapkan lewat firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekelompok Syiah tidak setuju bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah termasuk ahlul bait beliau, oleh karena itu mereka seenaknya mencaci dan menghina istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan keyakinan mereka bukanlah keluarga Nabi. Oleh sebab itu kelompok Syiah ini tidak segan-segannya mengatakan bahwa semisal Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha kelak bertempat di neraka. Semoga Allah selamatkan akidah kita sekeluarga dari buruknya keyakinan mereka orang-orang Syiah. Terlepas dari keyakinan Syiah yang mengeluarkan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi ayyuhal ikhwah, Allah jalla sya'nuhu wa ta'ala fi 'ulah, beliau Allah berfirman mengenai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala ta'ala, innama yuridullahu liyudhhib 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Al-Quran suratul Ahzab ayat 33. Mayoritas para mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud ahlul bait dalam ayat di atas di antara pemahamannya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan gamblang telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad, kepada istri-istri Nabi Muhammad dan kepada keturunannya.
Dan riwayat lain beliau menggunakan lafaz berikut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya. Keluarga di sini ayyuhal ikhwah adalah istri dan anak keturunan. Inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah dan jalan daripada para salaf pendahulu kita. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang yang terdepan yang memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dari kalangan khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semua sangat memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga dijelaskan bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yang notabene beliau tergolong keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Ali, wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min darabati. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sungguh untuk menyambung kedekatan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai daripada menyambung kekerabatan dengan keluargaku sendiri. Masih dalam Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab juga tidak mau ketinggalan. Beliau menyatakan keridhaannya, mengakui kemuliaan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Beliau juga berkata kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang juga tergolong keluarga Nabi karena beliau adalah Bani Hashim. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, keislaman kalian ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keislaman keturunan Al-Khattab. Yang demikian karena dalamnya rasa cintaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah ayyuhal ikhwah a'azzakumullah bahwa mencintai keluarga Nabi adalah perintah Allah. Mencintai keluarga Nabi atas kehendak Allah, bukan atas kemauan Nabi ataupun mereka keluarga Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan kepada umat wahai Muhammad bahwa aku Muhammad tidak meminta kepada kalian upah sedikit pun atas semua pengorbanan dan perjuanganku, melainkan kasih sayang kalian terhadap keluargaku. Dari itu ayyuhal ikhwah, sang guru agung Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min 'azimil fakhri ay annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Rasulullah, bahwa mencintai kalian itu adalah kewajiban yang Allah turunkan perintahnya dalam Al-Quran. Cukup kiranya kemuliaan bagi kalian bahwa siapapun yang enggan menyampaikan salawat kepada kalian dalam salatnya, maka tidak dianggap sah salat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besar hak keluarga Nabi terhadap umat ini. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, demikian itu tidak lantas kita fahami bahwa mereka adalah maksum. Mereka adalah manusia biasa yang bukan nabi dan rasul, sehingga salah dan dosa pun tidak luput mereka hindari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal-hal tertentu kepada kaum muslimin atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya adalah mencintai mereka secara proporsional, tidak mencaci mereka, tidak merendahkan derajat mereka. Yang benar dan sesuai dengan jalan para salaf pendahulunya wajib kita ikuti. Adapun yang melenceng dari garis yang benar bukan untuk kita caci maki, tetapi jika kita kuasa menasihati, maka mereka memiliki hak atas umat ini untuk dinasihati. Dan jika kita belum mampu menasihati, maka cukuplah dengan kita menghindar dari mereka. Sembari bermohonlah kepada Allah agar Allah kembalikan jalan mereka keluarga Nabi kepada jalan para datuk mereka yang mulia,
dan pada akhirnya tidak boleh bagi seorang muslim melanggar hak-hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ayyuhal ikhwah, konsekuensi mencintai keluarga Nabi adalah meneladani dan mengikuti akidah mayoritas mereka yang berdiri kokoh di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti cara mereka beragama bukan dengan sikap gulu berlebihan hingga mengkultuskan terhadap mereka. Orang-orang yang menyelisih cara beragamanya ahlul bait dengan cara gulu kepada mereka, termasuk juga mereka yang menuntut bahawa ahlul bait harus berakhlak mulia dan tidak boleh berbuat dosa, secara tidak langsung berarti mereka menuntut kemaksuman terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya tidak sedikit di akhir zaman ini di antara mereka berani membatalkan nasab hanya karena itu. Maka ini juga merupakan bagian dari sifat ghulu atau berlebih-lebihan terhadap mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang telah Allah firmankan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanyalah disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ahlu sunnah wal jamaah ayyuhal ikhwah adalah kelompok yang memuliakan keluarga Nabi dan juga para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan atau cara beragamanya ahlul bait dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga menetapkan langkah kaki kita hidup hingga mati kita di atas mencintai keluarga Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba nabiyyik wa hubba man yuhibbuk wa ali baitih wa azwajih wa hubba man yuhibbuhum sidqan wattiba'a ya sami'ad du'a. Ya Rabb, karuniakan kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada siapapun yang mencintaimu, cinta kepada nabimu, cinta kepada siapapun yang beliau cintai. Karuniakan pula kepada kami ya Allah cinta kepada keluarga Nabi dan istri-istri beliau, serta cinta kepada siapapun yang dicintai oleh mereka dengan kecintaan yang benar dan dengan cinta yang berbuah pengikutan kepada mereka, hingga akhirnya Engkau kumpulkan kami di dunia dengan mereka dan Engkau kumpulkan kami pada akhirnya kelak di hari kiamat bersama dengan para sahabat Nabi dan keluarga Nabi di syurgamu. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. أن اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين عافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. أيدهم بالنصر والتأييد. أيدهم بسلطانك. أيدهم بقوتك. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. دمرهم تدميرا.
syattit syamlahum, farrij jam'ahum, fulla haddahum, aqil adadahum birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana Andalusia hadhihi baldah aminah mutmainnah tajri fi ahkamuka sunnat nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. وادفع عنا وعن بلادنا أندونيسيا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين الوباء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا والرحمة ولا تجعلنا من الآيس. Alhamdulillah sahabat, kita baru saja selesai menunaikan sholat Jumat bersama dengan Gus Abil Bilzen. Terus